Salam ras mujuah-juah man banta krina, jemaat yang kami kasihi, khususnya jemaat di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas pekerjaan, usaha ataupun pelayanan kita, pada hari ini kami mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur apabila Tuhan membangunkan kami dan atas hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada suatu waktu ketika Yesus selesai mengajar orang banyak, di mana hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Lalu apa yang terjadi? Mengamuklah taufan dengan sangat dahsyat, dan ombak mulai menyembur masuk ke dalam perahu yang ditumpangi oleh mereka, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan pada sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya pikir apa yang dilakukan oleh murid-murid sesuatu yang normal. Ketika murid-murid dalam ketakutan besar dan berusaha menyelamatkan perahu yang mereka tumpangi dari kebinasaan, dan dia lihat bahwa Yesus tidur pada sebuah tilam, tentu mereka merasa bahwa Yesus tidak peduli terhadap bahaya, terhadap ombak yang begitu besar yang dapat membinasakan mereka. Kemudian kita lihat Yesus pun bangun dan kemudian menghardik angin dan tofan serta danau itu. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang kita lihat di sini? Setelah Yesus menghardik angin tofan dan danau itu, dan kemudian tunduk kepada perintah Yesus, maka Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sekalipun murid-murid kebanyakan berlatar belakang nelayan, namun menghadapi taufan yang begitu dahsyat, ombak yang begitu besar, maka mereka menyadari kemampuan mereka tidak akan mampu
menyelamatkan mereka dari ketakutan yang dapat membinasakan perahu yang mereka tumpangi. Karena itulah mereka sadar dalam bahaya. Mereka sadar bahwa ombak yang besar itu dapat membinasakan mereka. Jadi wajar kalau murid-murid menjadi takut terhadap peristiwa itu. Kemudian Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Sebagai murid-murid tentu mereka sering menyertai Yesus dalam pelayanannya, dan Yesus sebagai anak Allah telah menunjukkan bahwa dia berkuasa, baik lewat menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan atau roh-roh jahat dari orang yang dirasukinya. Tentu seharusnya itu menjadikan murid-murid percaya bahwa dalam Yesus ada kuasa untuk menyelamatkan mereka. Tapi dalam peristiwa itu mereka lupa karena ketakutan lebih menguasai mereka ketimbang mereka melihat bahwa di sana ada Yesus yang dapat menyelamatkan itu. Melihat angin dan danau yang sudah begitu teduh, timbullah ketakutan mereka. Siapa gerangan orang ini sehingga angin pun dan danau taat kepada perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ibarat pelayaran sebuah perahu di tengah-tengah lautan. Dan tentu perahu yang berlayar di tengah lautan ada begitu banyak bahaya yang dihadapi, yang tentunya juga dapat membinasakan, menenggelamkan perahu kita. Seperti itu tentunya kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada begitu banyak ketakutan yang kita hadapi. Bisa saja bencana-bencana alam, kekuatan-kekuatan alam yang dapat membinasakan kita. Demikian juga kuasa roh jahat, kuasa iblis yang juga dapat menghancurkan kehidupan kita. Dan juga tentu seperti sering kita dengar kesaksian pemazmur, musuh-musuh kita yang menginginkan kegagalan kita, yang menginginkan kecelakaan kita. Tentu banyak lagi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan pagi ini memberikan kepada kita sebagai orang percaya suatu jaminan bahwa kuasa Yesus melampaui segalanya. Kuasa Yesus dapat menjaga, memelihara kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari ketakutan kita, sehingga kita boleh dengan tenang menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu yang penting ialah bagaimana kita tetap menjaga iman kita. Kita percaya bahwa Yesus berdaulat, berkuasa atas alam ini, atas apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu mari bangunlah kepercayaan kita kepada Yesus. Dialah Tuhan yang berdaulat atas apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang penting ketika ketakutan datang melanda kehidupan kita, bangunkan Yesus. Berserulah kepada Yesus dan Dia akan memberikan keteduhan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami bahwa ketika Yesus ada beserta dengan kami, ketakutan sebesar apapun akan tunduk ke dalam kuasa Yesus. Biarlah kami ketika dalam menjalani hari-hari kami, apabila ada ketakutan yang datang menerpa kehidupan kami boleh bersandar kepada Kristus. Kami boleh percaya kepada Allah karena Allah berdaulat, berkuasa untuk memelihara hidup kami, bahkan membawa kami sampai kepada tujuan. Kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Banjarmasin. Berkati hamba-Mu yang melayani di sana, baik pendeta, pertua diaken,
maupun seluruh jemaat-Mu, berkati aktivitas mereka. Biarlah juga Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka dengan berkat keberhasilan. Demikian juga Tuhan sekiranya melindungi mereka, menjaga mereka dalam menjalani kehidupannya. Kami percaya anak-anak Tuhan yang ada di GPKP Runggun Banjarmasin akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupannya, dan melalui kehidupannya terpuji termulia nama Tuhan. Demikian juga seluruh hamba-Mu yang ada di GPKP Klasik Jakarta Kalimantan, bahkan seluruh jemaat-Mu, pimpin dan berkati kami sepanjang hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang dalam duka cita Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, mejuah-juah, man banta kerina. Tuhan berkati.